Harry berdiri terpaku di tanah setelah ditampar. Gadis bertato itu sangat ketakutan sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia buru-buru berbalik untuk pergi. Apakah aku mengatakan kamu bisa pergi? Bab 563. Gadis bertato itu langsung ketakutan dan tidak berani melangkah lebih jauh. Namun, dia masih berbalik dan berteriak, "Saya bisa pergi atau tinggal sesuka saya. Apa hubungannya dengan Anda? Kenapa kamu peduli?" Sean mencibir. Kalah taruhan dan mencoba melarikan diri. Saya pikir wanita bertato adalah pahlawan wanita. Mereka akan menjadi mulia dan menepati janji mereka. Anda mengatakan bahwa Anda akan berlutut di depan saya jika saya memenangkan perlombaan. Aku tidak berharap kamu menjadi pengecut seperti itu. Gadis bertato itu sangat marah. Apa katamu? Saya membuat tato saya terlihat bagus dan untuk pamer. Kapan saya mengatakan bahwa saya ingin menjadi pahlawan wanita? Siapa bilang aku ingin menjadi bangsawan? Kamu gila. Jika Anda adalah pewaris kaya di ibu kota, saya akan berlutut kepada Anda. Sayangnya, Anda hanyalah menantu tidak berguna yang tinggal di rumah istrinya. Aku tidak akan pernah berlutut pada pria sepertimu. Bang! Sean melepas arlojinya dan melemparkannya ke lutut gadis bertato itu. Ah! Gadis bertato itu menjerit kesakitan dan berlutut di depan Sean. Kamu menyinggung perasaanku. Beraninya kau menolak untuk berlutut. Gadis bertato ini benar-benar tercela. Dialah yang menerima taruhan tapi sekarang, dia tidak mau menanggung akibatnya. Dia tidak akan menepati janjinya sama sekali. Seorang gadis muda dan cantik mungkin merasa bahwa berlutut di depan seorang pria dan menamparkan dirinya sendiri di depan umum sangat memalukan. Tapi untuk gadis ini, dia menolak melakukannya hanya karena Sean bukan pewaris kaya dari ibu kota. Jika ya, dia akan sangat bersedia untuk memenuhi janjinya dan berlutut di hadapannya. Dia menolak memenuhi persyaratan taruhan hanya karena Sean tinggal di rumah istrinya. Gadis itu memandang rendah dirinya dan merasa bahwa dia tidak layak. Itu sebabnya dia menolak melakukannya. Sean sangat marah dan menamparnya di tempat. Memukul. Sean menatap gadis itu dan berkata, "Kamu memiliki tato di seluruh lenganmu. Anda mengenakan pakaian bermerek, sepatu Keds edisi terbatas, dan duduk di mobil mewah seharga jutaan. Apakah Anda pikir Anda begitu mengagumkan? Apakah Anda pikir Anda lebih baik dari orang lain? Anda berani memandang rendah saya. Jadi bagaimana jika saya tinggal di rumah istri saya? Bahkan jika aku benar-benar seorang freeloader, apa hakmu untuk meremehkanku?" Memukul. Sean menamparnya lagi. Seorang wanita yang mengandalkan pria untuk mendapatkan uang berani memandang rendah pria yang melakukan hal yang sama. Dia memiliki pendapat yang tinggi tentang dirinya sendiri, tetapi pria yang seperti dia hanya bisa menjadi makhluk rendahan. Dia tidak layak untuk berbicara dengannya. Sungguh pandangan dunia yang aneh. Sean memandang gadis bertato itu dengan jijik dan berkata, "Apakah kamu ingin aku terus menamparmu, atau kamu ingin melakukannya sendiri?" Gadis bertato itu segera berkata, "Saya akan melakukannya sendiri. Saya akan melakukannya sendiri." Sebagai seorang gadis yang beratnya kurang dari 50 kg, dia benar-benar tidak dapat menahan kekuatan pria seperti Sean. Memukul. Memukul. Saat gadis bertato itu menamparkan dirinya sendiri, dia berkata, "Gadis dengan lengan bertato itu idiot. Mereka yang memakai air Jordan tidak tahu tentang Michael Jordan, semuanya idiot." Sean akhirnya merasa lebih baik setelah melihatnya menderita. Dia tidak bermaksud menargetkan gadis biasa seperti ini.
Dia tidak layak untuk waktunya. Tapi ketika dia berpikir tentang bagaimana gadis ini berani bersikap sombong padanya, dia pasti bersikap sama kepada orang lain. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang telah dia bully dan hina. Sean ingin membalaskan dendam orang-orang malang yang tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Baiklah. Sean menghentikannya setelah dia menamparkan dirinya sendiri belasan kali. Dia kemudian berkata kepada Harry, beri dia $100.000 untuk menghapus tatonya. Suruh dia kembali ke sekolah. Gadis ini terlihat berusia sekitar 19 tahun. Dia seharusnya masuk universitas sekarang. Tapi dengan tato dan karakter angkuhnya, sepertinya dia sudah putus sekolah. Saat menyebutkan uang, Harry menjadi ragu-ragu. Mengapa saya harus memberinya begitu banyak? Sobat, jika kamu ingin aku putus dengannya, aku bisa putus dengannya. Aku sudah bosan dengan gadis ini. Gadis bertato itu menjadi pucat karena ketakutan. Penghinaan karena berlutut dan menamparkan dirinya sendiri memudar dari benaknya. Dia berteriak kepada Harry, kamu bahkan tidak tahan memberi saya $100.000. Anda mengatakan 2 hari yang lalu bahwa Anda akan membelikan saya sebuah rumah di ibu kota. Harry mencibir. Kamu gila. Tahukah Anda berapa harga modal sebuah rumah? Saya hanya bermain-main dengan Anda dan Anda yakin saya akan memberi Anda rumah. Apakah kamu layak? Gadis bertato itu patah hati. Kamu brengsek. Sial. Aku akan mengekspos Anda. Aku akan pergi ke kantor orang tuamu untuk mengeksposmu. Harry tertawa. Pergi. Jika Anda ingin ditangkap, saya tidak akan menghentikan Anda. Seseorang sepertimu berani melawan keluargaku. Jadi bagaimana jika aku berbohong padamu? Saya membiarkan Anda duduk di mobil jutaan dolar, menginap di hotel bintang 5, dan makan di restoran termahal. Apakah Anda pikir itu semua gratis? Dan Anda masih menginginkan rumah? Bermimpilah. Gadis bertato itu sangat marah sehingga dia duduk di tanah dan menangis. Aku putus dengan pacarku tercinta untuk bersamamu, tapi kamu menolak memberiku rumah. Dasar bajingan, Hiks, temanmu memberi pacarnya rumahnya, kenapa kamu tidak bisa melakukan hal yang sama, Hiks. Sean memandangi penampilan menyedihkan gadis bertato itu, tapi dia tidak merasakan simpati. Dia pantas mendapatkannya. Dia tidak menyukai pria biasa dan bersikeras memilih playboy kaya itu. Dia bersikeras melamun tentang menikah dengan keluarga kaya. Bahkan jika dia tidak bisa menikah dengan keluarga kaya, dia ingin ahli waris kaya itu memberikan uang, rumah, dan mobilnya. Dia lebih suka melakukan itu daripada jatuh cinta dengan pria biasa. Namun, dia tidak tahu bahwa bahkan ahli waris super kaya seperti Harry tidak akan dengan santai membagikan $100.000. Karena Sean meminta Harry melakukannya, dia tidak punya pilihan. Sean berkata, beri dia $100.000 dengan cicilan selama 10 tahun. Mari kita lihat apakah dia melakukan apa yang saya katakan. Jika dia tetap seperti ini, kamu tidak perlu terus memberinya uang. Harry setuju. Baiklah, karena Sean mengasihani kamu, aku akan memberikannya padamu. Harry mentransfer $100.000 kepada gadis itu. Gadis bertato menyeka air matanya dan memelototi Harry. Dia kemudian membungkuk ke Sean dengan rasa terima kasih. Terima kasih, Sean. Saya menemukan hari ini bahwa playboy kaya ini semuanya B****. Saya tidak akan bergantung pada orang kaya lagi. Saya akan pergi mencari pacar saya sebelumnya dan menghargainya mulai sekarang. Saya pergi. Tunggu sebentar. Sean menghentikannya. Jangan pergi mencari mantan pacarmu lagi. Gadis bertato itu terkejut. Mengapa? Dia masih mencintaiku dan menungguku. Sean berkata perlahan, kamu kotor sekarang.
Wajah gadis bertato itu langsung jatuh. Dia pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sementara itu, Sean tercengang sejenak. Sikap gadis bertato ini terhadap mantannya sangat mirip dengan sikap Giana. Bab 564. Sungguh wanita yang menyedihkan dan penuh kebencian. Demi uang, dia meninggalkan pria yang sangat dia sukai. Alih-alih mendukung cinta sejatinya, dia pergi mencari pria kaya yang bisa memberinya apa yang disebut rasa aman. Tetapi sedikit yang dia tahu bahwa pria kaya lebih pintar dan lebih perhitungan. Mereka tidak akan memberinya uang secara cuma-cuma. Pada akhirnya, dia tidak mendapatkan uang dan kehilangan pria yang sangat disukainya. Bagaimana bisa begitu mudah untuk kembali dengan mantannya setelah mencampakkannya? Pria biasa juga memiliki harga diri. Apakah mereka masih menginginkan sesuatu yang telah digunakan sebelumnya? Harry menyeringai pada Sean. Sean, ibuku dan Bibi Marissa sangat dekat. Keluarga kami sudah saling mengenal sejak lama. Aku sudah lama ingin bertemu denganmu dan Maureen. Hari ini, kami menjadi teman setelah bertengkar. Haha. Jangan mengambil apa yang terjadi sebelumnya ke dalam hati. Tapi saya tidak bisa mengetahuinya. Anda berbelok ke kiri di persimpangan. Bagaimana Anda sampai di sini lebih cepat dari saya? Bukankah jalan kiri ditutup untuk perbaikan? Harry terobsesi dengan balapan dan sering berkompetisi dengan yang lain. Dia ingin tahu bagaimana dia kalah. Tentu saja, Sean tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Dia berkata, "Kamu anak nakal yang berani. Beraninya kau menyebut nama ibu mertuaku setelah meminta fotonya. Saya yakin Anda bosan hidup." Sean merasa meskipun Harry masih muda, kemungkinan besar dia lebih menyukai wanita yang lebih dewasa. Itu tidak mengejutkan. Ketika Sean berusia 19 atau 20 tahun, dia tertarik pada wanita berusia 30-an atau 40-an. Dia merasa bahwa mereka sangat menawan. Tidak semua pria menyukai gadis muda. Atau lebih tepatnya, kebanyakan pria muda menyukai wanita dewasa. Mereka akan mulai menyukai gadis berusia 18 tahun hanya setelah mereka menjadi pria tua. Sean menebak bahwa Harry pasti punya motif tersembunyi terhadap Marissa. Marissa adalah ibu mertua Sean. Bagaimana dia bisa mentolerir bocah ini yang memiliki pikiran kotor tentangnya? Tepat ketika Sean hendak memberinya pelajaran, Harry segera berlutut dan memohon, "Sean, aku bersumpah demi Tuhan, jika aku tidak menghormati Bibi Marissa, aku akan mati dengan mengenaskan." Sean merasa pria ini cukup tulus. "Mengapa kamu menginginkan fotonya ketika dia masih muda?" Harry ragu sejenak. Dia tidak ingin mengatakannya pada awalnya, tetapi dia tidak punya pilihan. "Seorang pria Korea Selatan meminta saya untuk menemukan wanita parubaya yang cantik dari ibu kota." Sean mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal seperti itu. Wanita parubaya yang cantik. Sean bingung. Dapat dimengerti jika seseorang mencari wanita cantik. Tapi mengapa khusus parubaya? Ada banyak gadis lajang di ibu kota, banyak dari mereka muda dan cantik. Selama seorang pria memiliki uang, akan mudah baginya untuk mendapatkannya. Sebagian besar wanita parubaya pasti sudah melahirkan dan kehilangan sosok dan penampilan mereka sebelumnya. Kenapa dia ingin menemukan seseorang seperti ini? Namun, memang pilihan yang tepat bagi Korea Selatan itu untuk mendapatkan pewaris muda yang kaya seperti Harry untuk menjalankan tugas ini. Sebagai pewaris muda yang kaya, mudah bagi Harry untuk menemukan wanita parubaya yang kaya dan berkuasa di ibu kota. Semua orang tahu bahwa semua wanita cantik akan menikah dengan keluarga kaya ketika mereka masih muda. Oleh karena itu, mudah menemukannya di lingkaran ini. Seorang Korea Selatan memintamu melakukan itu. Kenapa dia mencari wanita seperti itu? Apa motifnya?
Tanya Sean. Sean menjadi sangat berhati-hati karena kakeknya telah memberinya misi untuk menyelidiki Korea Selatan dan Jepang. Menurut kakeknya, Korea Selatan dan Jepang saat ini sedang merekrut orang di Indonesia. Keluarga Yuwono harus mencari tahu apa yang dilakukan oleh kedua keluarga rahasia ini. Harry mengangguk. Ya, dia memberi saya $300.000 untuk melakukannya. Saya tidak tahu apa motifnya. Mungkin dia hanya menyukai hal semacam ini. Sean mengerutkan kening dan memikirkannya dengan hati-hati. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa masalah ini jelas tidak sederhana. Tidak ada salahnya mencari wanita muda dan cantik. Juga tidak biasa menemukan wanita paruh baya. Tapi ada yang mencurigakan jika dia mencari wanita paruh baya yang cantik saat masih muda. Kecantikan berbeda dari bakat dan pembawaan. Itu tidak akan bertahan selamanya. Ketika kecantikan memudar, itu hilang begitu saja. Betapapun cantiknya dia di masa lalu, itu tidak akan menambah pesonanya saat ini. Siapa nama orang itu? Apakah nama keluarganya Park? Tanya Sean. Harry menjawab, saya tidak tahu namanya. Sean terdiam. Kamu membuat kesepakatan dengannya untuk $300.000 dan kamu bahkan tidak tahu namanya. Harry berkata, aku bertanya padanya, tetapi dia menolak untuk memberitahuku. Orang ini sangat misterius dan tidak terlihat seperti orang normal. Namun, dia sangat cepat dengan pembayaran. Setiap kali saya memperkenalkan seseorang kepadanya, dia akan memberi saya tambahan $200.000. Dari uraian Harry, kemungkinan besar dia berasal dari keluarga rahasia Park. Seseorang yang sangat misterius dan bisa menghabiskan uang seperti air. Park Anya. Atau Park Chan Yang. Tidak peduli siapa itu, Sean harus menyelidiki masalah ini. Sean bertanya, apakah Anda memiliki nomor teleponnya? Harry mengangguk. Saya bersedia. Perintah Sean. Memanggilnya. Saya ingin bertemu dengan dia. Oke. Harry bangkit dari tanah dan menelepon. Tak disangka, Harry cukup fasih berbahasa Korea. Ini mungkin mengapa orang Korea Selatan memilih Harry. Setelah beberapa percakapan, Harry berkata kepada Sean, Sean, aku memberitahunya tentangmu. Dia menolak untuk bertemu denganmu. Dia berkata bahwa dia hanya akan setuju untuk bertemu denganmu jika kamu mengiriminya foto Bibi Marissa ketika dia masih muda. Sean memikirkannya. Tidak ada usaha, tidak ada hasil. Keluarga rahasia selalu tidak menonjolkan diri. Sebagai anggota Yuwonos, Sean tahu betul itu. Jika dia ingin mengklarifikasi masalah ini, dia harus menghubungi orang Korea Selatan ini. Baiklah, katakan padanya bahwa aku akan menemukan foto Marissa ketika dia masih muda. Namun, jika dia ingin melihat fotonya, dia harus menemui saya secara pribadi. Harry mengangguk dan mulai berbicara dengan orang Korea Selatan itu lagi. Harry menyampaikan pesan itu kepada Sean. Dia bilang ya. Anda dapat mengatur waktu dan tanggal setelah Anda mendapatkan foto. Setelah menutup telepon, Harry bertanya, Sean, menurutmu apa yang dilakukan orang dari Korea Selatan ini? Mengapa dia menginginkan semua foto itu? Sejujurnya, saya mengiriminya foto ibu saya ketika dia masih kecil, serta foto ibu teman saya. Namun, mereka tidak memenuhi persyaratannya dan dia tidak memberi saya uang. Sean melihat penampilan Harry yang biasa-biasa saja. Dia menduga bahwa ibunya bukanlah wanita cantik. Sepertinya orang Korea Selatan ini memiliki standar yang sangat tinggi. Wanita itu harus sangat cantik ketika dia masih muda. Sebaliknya, Sean hanya berkata, jangan beritahu orang lain tentang ini. Tinggalkan aku nomor teleponmu. Setelah saya mendapatkan foto ibu mertua saya akan menelepon Anda untuk bertemu dengan orang Korea Selatan itu.